Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman. Di video kali ini saya mau servis Simbah. Ternyata pas terakhir kemarin dipakai ke Cimahi via Cikalong pada Larang, itu udah mulai keluhannya banyak ya. Suspensi depan itu udah keras banget. Dan memang sih sebelum saya pakai ke Cimahi juga udah banyak ya, udah ada tanda-tanda kalau suspensinya keras itu karena sealernya bocor. Nah, ini dampaknya itu kalau melewati jalan yang enggak rata atau enggak, nah kayak gini lubang-lubang, wah apalagi lubang gini yang kecil gini aja udah langsung brak-brak. Kayak dampaknya tuh ini pecah ini. Kalau mungkin teman-teman dengar, ini di jalan rata aja dia bergetar ininya, covernya. Nah, terus kemudian karena kemarin pemakaian ke Cimahi, sistem pengereman juga jadi kurang. Ada bajai di Purwakarta, bajai Jakarta tapi. Jadi saya memutuskan untuk berangkat aja lah ke bengkel yang kemarin. Mungkin salah satu jadi kendala juga ya buat teman-teman yang user Supra X 125R ini, keluhannya di situ. Suspensi kaki-kaki, covernya yang pecah, jadinya berisik ya. Ini kan jalannya udah mulai bergelombang nih. Nah, ini di covernya udah mulai kerasa. Nah, udah bersuara gitu. Ini kerasa juga, ini mantul-mantulnya ini kerasa. Nih suspensi depan keras banget ini. Tuh. Tuh. Ya memang itu salah satu pastilah keluhan yang di setiap pengguna Supra X 125. Para rider pasti mengeluhkan ini. Oke, jadi sekarang udah sampai di bengkelnya, alhamdulillah buka. Ternyata tadi udah ngobrol masalah rem depan, ya emang kelihatan ternyata kampas depannya habis. Nah, terus untuk belakang ini kan kadang-kadang suka ngunci nih, kalau pelan di rem tuh ngunci tek gitu. Ngunci terus kembali lagi seperti normal gitu. Tadi didiagnosis sih kata mekaniknya ada pernya mungkin yang putus. Untuk depan suspensi tadi udah dicek tuh, emang kelihatan nih di sini. Jadi si minyaknya teh nih. Nah, kelihatan lah nih tuh. Kalau ada yang bocor lah gitu. Jadi kalau pas ini posisinya nggak di standar 2, udah ini agak naik. Terus kalau kena jalan rusak, mantul-mantul, terus kerasanya sampai ke ini, ke dashboard. Nah, jadi di sini juga ada ini tersedia kampas rem. Jadi tinggal keluhannya apa, tinggal nanti diganti nih. Ada nih kampas belakang tromol, kampas depan piringan cakram. Ada yang merek Yuzaka juga, ada merek ini apa ya, kampasnya merek apa nih. Terus ini ada Fujishin. Terus ada yang ori juga, itu kampas ori. Ya, jadi sekarang lanjut ke pelayanan servis untuk kampas depan yang mau diganti. Biasanya sekalian langsung dicek juga minyaknya. Kalau kurang ditambahin, kalaupun masih ada dicek, takutnya ada udara yang ada di dalam. Sebutnya air bleeding lah ya, pembuangan angin palsu. Nah, jadi ini emang pantas aja seret. Terus bersuara ya, ini kampasnya. Kampasnya udah tipis. Jadi ganti dengan yang baru.
Mungkin kalau teman-teman pengguna Supra X 125R yang old ataupun yang Batman bisa komen-komen nih. Biasanya keluhannya sama sih. Kalau nggak covernya yang pecah, kaki-kaki, kalau pengereman sih wajar ya. Di semua motor pasti seperti itu gitu. Ya, jadi ini untuk oli suspensi depan. Kita menggunakan Yamaha gak apa-apa. Meskipun motornya Honda ya sama aja sebenarnya mah, cairannya mah fungsinya. Kemudian ini adalah kampas belakangnya. Nanti dibongkar itu belakang ori dari Honda. Lalu ada ini sealernya ya. Sealernya suspensi depan pakai punya Suzuki. Nanti kita lihat aja gimana hasil dan ketika dipakai berkendara. Nah, jadi kalau untuk spakbornya ketika dilepas itu ada dua bagian ya, depan sama di belakang. Jadi kalau dibuka itu harus ada di bagian kolongnya ya, bagian sini nih. Itu kunci 8. Jadi harus dibuka. Kalau bisa dibuka, kalau si rodanya udah dibuka baru dipakai kunci T8. Untuk kunci 8 juga bisa, cuman kagok kayaknya. Baru bisa dibuka spakbor depan sama belakangnya. Setelah itu baru servis untuk kaki-kaki depan, suspensi depan. Nah, di sini bisa kelihatan ini basah karena oli suspensinya. Nah, kalau yang sebelah sini kering. Nah, berarti memang ada kebocoran di sini. Siap. Jadi ternyata si shocknya yang warna chrome ini itu udah gugus ya. Jadi makanya mau diganti sekalian sepasang sealernya juga tetap bakal gugus, bakal bocor lagi gitu. Nah, ini Pak, gugus. Jadi harus diganti Pak. Kayaknya ini pernah habis. Ini karena pemakaian yang udah lama Pak, pemakaiannya sudah lama. Iya seperti itu betul. Kayaknya ini gara-gara karena selalu dipakai dan ya terus melewati jalan yang tidak rata, benturan-benturan yang keras akhirnya. Apalagi kan ini dari pertama kali beli 2005, 2006 sampai sekarang belum di. Motornya pernah dibawa ke Padalarang belum bukan? Oh ya pernah ya, itu sekali-kalinya. Karena jalan Padalarang sampai Purwakarta itu legoknya gede-gede. Iya ya, itu. Nah sekalian kan makanya pas kemarin dibawa tuh biar kelihatan yang harus diganti apa aja, yang rusaknya apa. Saya ini motor belum pernah dibawa keluar kota, paling ke Subang Karawang kan masih tetangga itu Pak. Nah gitu ya. Jadi harus diganti satu ini, yang satunya masih bisa dipakai, ya masih bagus. Dan sepasang sealernya juga diganti karena kata mekaniknya ini kalau ini rusak, sama sealernya juga harus diganti gitu Pak. Ya. Seperti hati kita. Kenapa Pak? Setelah rusak harus diganti. Jangan ditambah, apalagi ya. Gagal move on. Aduh. Memang kerat ya.
Wah, tuh, tenang. Nah, ini baru selesai ganti oli biasa, saya pakai oli standar MPX1. Baru selesai ini, tinggal nanti pasang shocknya udah ada. Tinggal pasang depan, terus ganti kampas rem depan, sama nanti tinggal terakhir bongkar ini. Terus langkah yang terakhir adalah dicuci semuanya biar lebih enak aja gitu dilihatnya. Wes. Teki ya. Babu ya pinahkeun. Nah, jadi ini kondisi suspensi sudah dipasang, terus spakbornya juga udah, tinggal dicek minyak remnya yang ke kaliper depan. Iyalah, kaliper depan belakang mah tromol kayaknya. Nah, ini disetel ulang, pastinya disetel ulang sih. Ya, sekarang pengecekan kampas belakang. Kumaha akhir? Sehat ya mah. Sehat ya. Terus ngabatuk. Mendakan seset di rem teh anggar los. Jadi untuk proses penggantian kampas belakang tromol udah selesai, tinggal dipasang. Ternyata di bagian dalam itu dinding peleknya itu udah gugus ya, karena terlalu lama mungkin si kampas ininya nggak diganti karena udah habis, udah keras. Jadinya membekas di peleknya, cuman nggak apa-apa, nggak masalah. Ini udah diganti dengan kampas yang baru. Paling nanti butuh waktu juga sih penyesuaian kampasnya buat ngeplak ke peleknya. Motornya udah selesai, sekarang tinggal di tes sekalian pulang. Oke, yuk kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini udah mulai kerasa untuk suspensi depan. Lumayan meredam ya. Dan lebih enak dari sebelumnya. Ini remnya memang belum terlalu pakem karena kan harus ada penyesuaian dulu ya, apalagi kampas baru. Harus beberapa kilometer dulu jalan sampai panas dan akhirnya bisa nempel kampasnya ke piringannya. Untuk belakang, nah kalau untuk belakang tuh kerasa cepet kerasanya. Kalau untuk rem belakang tromol ini kerasa langsung ngerem, langsung gigit. Untuk pelayanan di sana juga alhamdulillah baik, apalagi ada mekanik pengalaman. Ya puas lah. Ke bengkel RG Project. Nah, namanya bengkel RG Project. Nah, bener ini makin. Nah, di sini udah makin kerasa. Di sini tuh jalannya ya gelombang. Udah kerasa. Alhamdulillah. Simbah akhirnya sehat kembali. Siap untuk bepergian keluar Purwakarta lagi. Oli udah diganti. Udah pokoknya enak. Ya mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, sampai akhir. Like jika kalian suka dan subscribe bagi yang belum. Komen-komen ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wah, bener empuk, makin kerasa di sini.